Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek pemahaman bacaan dan menulis sekaligus pengetahuan dan pemahaman umum part yang ke-12. Jadi kali ini saya menggunakan soal kiriman yang ada di email saya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Yang pertama saya akan membahas PBM terlebih dahulu. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Pertanyaannya, apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Jadi nanti di sini judul itu dia harus mewakili isi dari teksnya ya. Internet memiliki dampak positif dan negatif bagi anak. Agar terhindar dari dampak negatif internet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua. Selain mengawasi secara langsung, orang tua dapat mengaktifkan fitur yang dapat membantu anak agar tidak mengakses website yang dilarang. Orang tua dapat mengaktifkan fitur atau aplikasi parental control pada gawai dan komputer untuk membatasi akses terhadap situs-situs berkonten negatif. Berikutnya, orang tua diimbau agar tidak informasi pribadi pada media sosial. Orang tua perlu membatasi informasi yang dapat ditampilkan dan dapat dilihat oleh siapa saja. Apabila dirasa tidak penting, orang tua sebaiknya tidak memposting informasi yang bersifat pribadi. Intinya di sini ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif dari adanya internet. Paragraf berikutnya lebih lanjut 80% anak antara usia 12 hingga 17 menggunakan media sosial setiap hari. Anak laki-laki cenderung lebih sering bermain game, anak perempuan lebih mendominasi media sosial. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga ikut berperan melalui pemblokiran situs-situs yang berisi konten negatif. Intinya di sini baik dari pihak orang tua maupun pemerintah itu harus melakukan berbagai cara untuk mencegah dampak negatif dari adanya internet. Kita analisis pilihannya. Pilihan A, dampak positif dan dampak negatif internet. Ini dampak positifnya tidak dibicarakan lebih lanjut ya, yang ditekankan adalah dampak negatifnya, sehingga pilihan A itu bukan. Kemudian pilihan B, pengaruh internet bagi anak. Tadi yang lebih ditekankan di sini cara-cara yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari internet. Jadi bukan pengaruhnya ya, cara pencegahannya. Kemudian pilihan C, pencegahan pengaruh negatif internet. Oke, ini bisa jadi kita simpan dulu. Pilihan D, dampak negatif internet bagi anak. Bukan ya, seperti yang saya katakan tadi. Pilihan E, pembatasan akses internet pada anak. Ini juga kurang tepat, sehingga nomor 1 jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Kedua, Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Orang tua perlu juga memastikan agar anak tidak berkomunikasi dengan orang asing melalui media sosial. Ada pilihan kalimat kedua. Kita harus menambahkan itu setelah kalimat yang mana. Misal kalimat 2. Agar anak terhindar dari dampak negatif internet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua. Orang tua perlu juga, ada kata juga. Berarti kan dengan kata lain harusnya di kalimat sebelumnya itu sudah ada pemaparan bagaimana cara orang tua untuk memastikan anak terhindar dari dampak negatif. Di sini bukan caranya ya, di sini baru pengantar agar anak terhindar dari dampak negatif. Ada beberapa langkah yang dilakukan orang tua. Jadi kalau ditaruh setelah kalimat kedua ini kurang sesuai. Kemudian pilihan B setelah kalimat 3. Selain mengawasi secara langsung, orang tua dapat mengaktifkan fitur yang dapat membantu anak agar tidak mengakses website yang dilarang. Orang tua dapat mengaktifkan fitur atau aplikasi parental control pada gawai dan komputer untuk membatasi akses terhadap situs-situs berkonten negatif. Jadi kalimat 4 di sini itu sudah menjadi penjelasan lebih lanjut dari kalimat ketiga. Jadi kalau mau diselipkan dengan kalimat ini kurang tepat, karena di kalimat yang mau diselipkan itu intinya orang tua itu harus memastikan agar anak tidak berkomunikasi dengan orang asing melalui media sosial. Jadi harus ada kaitannya dengan komunikasi dengan orang asing di media sosial tersebut. Tadi kalimat 3 pun bukan membicarakan mengenai itu, berarti bukan. Kemudian pilihan C kalimat ke-6. Setelah kalimat ke-6, orang tua perlu membatasi informasi apa yang dapat ditampilkan dan dapat dilihat oleh siapa saja. Saya rasa juga kurang tepat kalau diletakkan setelah kalimat 6. Kemudian kalimat 7, apabila dirasa tidak penting, orang tua sebaiknya tidak memposting informasi yang bersifat pribadi. Di sini belum ada kaitannya dengan komunikasi dengan orang asing ya. Berarti juga bukan ditaruh setelah kalimat 7, ini kurang tepat.
Kemudian setelah kalimat 8, orang tua perlu memastikan pengaturan privasi akun media sosial agar dibuat privat dan hanya dapat dilihat oleh kawan yang dikenal saja. Berarti kan dengan tujuan kalau dia harus disetting agar hanya dilihat oleh kawan yang dikenal saja. Kalimat berikutnya ini cocok nih, orang tua perlu juga memastikan agar anak tidak berkomunikasi dengan orang asing melalui media sosial. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah pilihan yang E, setelah kalimat ke-8. Nomor 3, kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 10 adalah yang mana? Kalimat 10, anak laki-laki cenderung lebih sering bermain game online, titik-titik-titik, anak perempuan mendominasi media sosial. Jadi kan di sini ada perbandingan ya, membandingkan yang anak laki-laki sering bermain game online, kalau anak perempuan itu mendominasi media sosial. Sedangkan, ini sedangkan benar ya, dia adalah konjungsi intrakalimat, dia diletakkan di tengah-tengah kalimat, kemudian di sini digunakan untuk membandingkan hal yang setara ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kita simpan dulu. Kemudian padahal itu kurang tepat ya, kemudian ada pun, bukan, tetapi bukan, sementara itu, ini adalah konjungsi antar kalimat untuk sementara itu. Sehingga nomor 3 jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Nomor 4, agar menjadi logis, kalimat 2 harus diperbaiki dengan cara bagaimana? Kalimat 2 ini, agar anak terhindar dari dampak negatif internet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua. Pilihan A menambahkan kata yang setelah kata langkah. Agar anak terhindar dari dampak negatif internet, ada beberapa langkah yang. Sudah ada kata yang, tidak perlu ditambahkan kata yang lagi. Pilihan A salah. Pilihan B menghapus kata dari setelah kata terhindar. Kata dari setelah kata terhindar. Agar anak terhindar dampak internet, malah menjadi salah ya kalau dihapus. Pilihan B bukan. Pilihan C menambahkan kata maka sebelum kata ada. Agar anak terhindar dari dampak internet, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua. Kurang tepat ya, ada beberapa langkah itu sudah benar, itu tidak perlu ditambahkan maka ada, itu malah terlalu melebih-lebihkan, nanti menjadi tidak efektif kalimatnya. Kemudian pilihan D, mengganti kata terhindar dengan kata terhindarkan. Agar anak terhindarkan dari dampak negatif internet, tidak ya, sudah benar terhindar. Pilihan E, menambahkan kata oleh sebelum kata orang. Agar anak terhindar dari dampak internet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua. Ya, jadi siapa yang perlu melakukan langkah-langkah agar anak terhindar dari dampak internet? Yang perlu melakukan itu adalah orang tua, jadi perlu dilakukan oleh orang tua. 4, jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 5, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah apa? Kalimat 5 ini, berikutnya orang tua diimbau agar tidak titik-titik informasi pribadi anak pada media sosial. Jadi intinya dia tidak menyebarluaskan informasi pribadi anak pada media sosial. Pilihan A, mengumbar informasi pribadi, ini tidak tepat ya. Memberikan informasi anak pada media sosial, bisa jadi kita simpan. Pilihan C, menyampaikan, tidak ya, menyampaikan informasi pribadi. Kalau menyampaikan kan berarti harus langsung. Ini bukan. Pilihan C. Pilihan D, menyebarkan informasi pribadi anak pada media sosial, ini bisa jadi. Kemudian membagi informasi pribadi, tidak tepat ya, membagi antara memberikan dan menyebarkan. Kalau memberikan itu kan lebih kepada memberikan sesuatunya itu lebih ke barang. Nah di sini kan dia informasi ya, jadi yang lebih tepat adalah menyebarkan. Nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nomor 6, kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Nanti di sini dia harus mencakup isi teksnya ya. Tadi sudah kita baca, intinya di sini untuk paragraf 1 itu peran orang tua, bagaimana caranya orang tua itu memberikan beberapa langkah
pencegahan agar anak-anak itu terhindar dari dampak internet, dampak negatif. Kemudian di paragraf 2 di sini hanya menjelaskan kalau anak laki-laki itu lebih cenderung bermain game, sedangkan anak perempuan itu media sosial. Intinya anak-anak itu selalu bermain media sosial tiap harinya. Kemudian paragraf 3 itu dia lebih ke pemerintah, jadi langkah pemerintah, bagaimana cara pemerintah untuk mencegah adanya dampak negatif internet pada anak-anak itu sendiri. Berarti intinya sama-sama ada langkah untuk pencegahan baik dari orang tua maupun pemerintah. Pilihan A, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih mengerti manfaat internet dan juga sisi negatifnya. Bukan ya di sini ya. Kemudian pilihan B, dengan sosialisasi ini diharapkan anak-anak dan pelajar mengerti manfaat internet dan sisi negatifnya. Jadi yang dijelaskan itu bukan sisi negatifnya, tapi bagaimana cara menghindari dampak negatif dari adanya internet tersebut. Pilihan C, dengan demikian orang tua dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dampak internet. Nah, tadi kan judulnya juga mengenai pencegahan dampak internet. Simpulannya pun harus ada kaitannya dengan pencegahan dampak internetnya itu. Berarti pilihan C kita simpan dulu. Pilihan D, jadi Kementerian Kominfo memiliki peran yang strategis dalam pencegahan. Bukan hanya Kementerian Kominfo ya, orang tua pun dia memiliki peran yang penting. Pilihan E, karena itu orang tua dan pemerintah harus bersinergi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang melakukan sosialisasi ke masyarakat itu lebih tepatnya pemerintah. Kalau orang tua itu langsung ke anaknya sendiri. Sehingga nomor 6 jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Nomor 7, kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf ketiga? Jadi kalau mau melengkapi dia kalimatnya harus padu, harus mendukung kalimat-kalimat sebelumnya. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga ikut berperan melalui pemblokiran situs-situs yang berisi konten negatif. Selain melalui internet positif, Kementerian Kominfo juga melakukan sosialisasi bimbingan internet sehat dan aman. Sosialisasi ini dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau mau menentukan kalimat setelahnya, dia harus padu dengan kalimat ke-13 ini, karena kan kita akan menyelipkan setelah kalimat ke-13 itu sendiri. Pilihan A, pemerintah dapat melakukan sosialisasi melalui jalur formal maupun non-formal di perkotaan dan pedesaan. Bisa jadi ya, karena kan di kalimat 13 tadi sosialisasi ini dilakukan ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Kemudian dijelaskan ini di kalimat berikutnya bahwa di daerah-daerahnya itu bisa di perkotaan dan pedesaan melalui jalur formal maupun non-formal. Kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, sosialisasi bertujuan menginformasikan perlunya pencegahan dampak negatif internet pada anak. Jadi tadi kan di sini sudah ada kalimat ya, sosialisasi bimbingan internet sehat dan aman. Jadi memang sosialisasi bimbingan internet sehat dan aman itu fungsinya untuk pencegahan dampak negatif internet pada anak. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Pilihan B kurang tepat. Pilihan C, pemerintah sangat berperan dalam pemblokiran situs berkonten negatif yang banyak diakses oleh anak-anak. Sudah ada di kalimat 11, jadi tidak benar. Pilihan D, sosialisasi dapat dilakukan oleh orang tua, pemerintah, maupun masyarakat. Ini malah lebih kesimpulan secara umum ya, bukan untuk melanjutkan kalimat yang ada di paragraf ini. Kurang tepat pilihan D. Pilihan E, Kementerian Kominfo tidak harus melakukan sosialisasi secara formal, tetapi dapat melalui bimbingan internet. Ini kurang tepat ya. Sehingga nomor 7 yang tepat adalah pilihan yang A. Dan kata dicapai pada kalimat 8 harus diperbaiki menjadi apa? Kalimat ke-8, dicapai target produksi kopi harus didukung oleh berbagai faktor pendukung. Pencapaian target produksi kopi harus didukung oleh berbagai faktor pendukung. Bisa jadi apa itu pencapaian? Pencapaian di sini adalah proses, cara, atau perbuatan untuk mencapai target produksi. Nah, itu kan tepat ya, kita simpan dulu. Kemudian capaian target produksi harus didukung oleh berbagai faktor pendukung. Kalau capaian itu adalah hasil perbuatan mencapai. Jadi di sini sudah hasilnya. Jadi kalau hasil target produksi harus didukung oleh berbagai faktor. Di sini kan ada kata harus didukung oleh berbagai faktor. Berarti kan ini masih menjelaskan prosesnya ya. Berarti capaian bukan tercapainya target produksi kopi, ini kurang tepat juga. Dicapainya target produksi kopi harus didukung oleh ini
tidak tepat, mencapainya juga tidak tepat, sehingga nomor 9 jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Nomor 10, diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 13 dan 14. Gagasan pokok yang paling tepat adalah yang mana? Jadi kalau kita mau menyelipkan paragraf dari kalimat 13 dengan kalimat 14 ini berarti dia masih harus berhubungan ya, harus padu kalimatnya berhubungan dengan apa yang dibicarakan di kalimat 13 dan kalimat 14. Kalimat 13, dengan kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Jadi di sini ada permasalahan mengenai penurunan produktivitas tanaman di suhu yang tinggi. Kemudian kalimat 14, perubahan iklim berdampak terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi skemanya di sini penurunan produktivitas tanaman di daerah suhu tinggi. Jadi di suhu tinggi ini merupakan salah satu yang menyebabkan perubahan iklim, nanti akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kita analisis saja. Pilihan A, akibat kemarau panjang, tidak ada hubungannya ya. Pilihan B, akibat hujan yang tinggi, ini juga tidak ada hubungannya. Pilihan C, proyeksi kenaikan suhu udara. Proyeksi itu gambaran ke depan. Gambaran ke depan bagaimana kenaikan suhu udaranya. Pilihan D, konsekuensi kenaikan suhu udara, jadi akibat adanya suhu udara. Kita simpan dulu saja. Perubahan iklim di Indonesia ini sudah dibicarakan, jadi tidak mungkin. Antara pilihan C dan pilihan D, mana yang lebih tepat? Tadi sesuai yang saya katakan bahwa dari penurunan produktivitas tanaman di daerah yang suhu tinggi, di sini kan suhu yang tinggi itu kan menyebabkan adanya perubahan, salah satu penyebab adanya perubahan iklim. Berarti kan dia ke konsekuensinya. Konsekuensi kenaikan suhu udara, sehingga nomor 10 gagasan yang paling tepat adalah pilihan yang D. Nomor 11, kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah kalimat yang mana? Berarti kalimatnya di sini tidak mendukung kalimat yang lain atau dia tidak padu dengan kalimat-kalimat yang ada pada teks tersebut. Kalimat kedua, berarti kita baca dari awal. Di Indonesia, kopi merupakan komoditas ekspor terbesar setelah kelapa sawit dan kelapa. Pengembangan kopi menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian. Ini sudah padu, tidak ada masalah. Pilihan B, kalimat ke-7. Saya akan baca dari kalimat 6 ya saja. Namun, dalam periode 1970 sampai 2015, produksi kopi tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya 1,2% per tahun. Kopi yang mendominasi pasar dunia adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Pencapaian target produksi kopi harus didukung oleh berbagai faktor pendukung. Di sini kan tadi kalimat ke-6 dia membicarakan mengenai produksi kopi yang tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, berarti kan membicarakan pencapaian target. Sedangkan di kalimat ke-7 dia tiba-tiba membicarakan kopi yang mendominasi. Jadi di sini tidak cocok ya, dia tidak padu untuk kalimat ke-7, tidak padu ke kalimat ke-5 maupun kalimat ke-8-nya. Sehingga kalimat ke-6 ini langsung saja diikuti kalimat ke-8, tidak perlu diberi kalimat ke-7. Kita simpan dulu saja. Kemudian kalimat ke-9, di sisi lain, salah satu kendala dalam peningkatan produksi kopi dewasa ini adalah perubahan iklim. Ya, di sisi lain, jadi di sisi lain selain adanya berbagai faktor pendukung, itu kendala lainnya itu adalah perubahan iklim. Jadi dia sudah cocok. Pilihan C bukan. Pilihan D, kalimat 12. Kalimat 12. Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian ditandai oleh tingginya frekuensi kejadian iklim ekstrim, meningkatnya suhu yang melebihi suhu optimal. Perubahan iklim itu sendiri ditandai oleh kenaikan suhu, keragaman curah hujan, dan peningkatan kejadian iklim ekstrim. Dia mendukung ya kalimat 11, jadi pilihan D salah, pilihan E kalimat 16. Dampak tersebut ditunjukkan oleh hasil simulasi tanaman berdasarkan skenario proyeksi iklim. Pertumbuhan tanaman menjadi terkendala karena perubahan iklim memicu peningkatan stres pada tanaman. Oke, ini sudah mendukung juga, sehingga kalimat yang tidak diperlukan tersebut adalah pilihan yang B.
Nomor 12, manakah hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 3 dan kalimat 4? Kalimat 3 dan kalimat 4. Pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi. Kalimat 4, hal itu dibuktikan dari kenaikan produksi kopi pada tahun 2015 yang mencapai 639.000 ton. Berarti kita gabung saja. Pilihan A, pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi yang dibuktikan. Yang di sini tidak perlu tanda koma ya, jelas salah. Jadi pilihan yang sebelum kata yang diberi tanda koma jelas salah. Pilihan A salah, pilihan C juga salah. Ini pilihan D, oke, dia tidak diberi tanda koma, bisa jadi kita simpan dulu. Pilihan B, kita cek saja. Pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi. Dibuktikan dari naiknya produksi kopi pada tahun 2015 yang mencapai 639.000 ton. Di sini kurang konjungsi yang dibuktikan dari naiknya produksi kopi. Nah, itu akan lebih tepat, sehingga pilihan B kurang tepat. Pilihan D, pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi yang naik menjadi 639.000 ton pada tahun 2015. Ini bisa ya, yang naik menjadi sekian, tidak ada masalah. Jadi ini kan pembuktiannya apa? Dia naik menjadi 639.000 ton. Kita simpan dulu. Pilihan E, pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi dengan buktinya kenaikan produksi. Di sini sebelum dengan ada koma ini jelas salah. Sehingga nomor 12 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. 12, paragraf 1 seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 2 adalah yang mana? Berarti kita harus mencari gagasan awal. Dia masih ada kaitannya dengan kalimat terakhir di paragraf 1, tapi pokok bahasan yang dibicarakan itu sudah berbeda. Pilihan A, kalimat keempat. Kita akan cek langsung saja dari kalimat keempat, tapi saya akan baca dari kalimat 3 dulu. Pengembangan kopi secara nasional berdampak positif terhadap peningkatan produksi kopi. Hal itu dibuktikan dari kenaikan produksi kopi pada tahun 2015 yang mencapai 639.000 ton. Di sini masih ada hal itu, dia merujuk ke kalimat sebelumnya ya, berarti tidak mungkin dia dijadikan paragraf awal. Pilihan B, kalimat 5, Kementerian Pertanian menargetkan produksi kopi pada tahun 2019 sebesar 0,79 juta ton. Di sini masih membicarakan mengenai produksi kopi ya, produksi kopi. Jadi tidak mungkin dia digunakan untuk awal paragraf. Kemudian pilihan C, kalimat ke-7. Tadi kalimat 7 itu adalah kalimat yang harus dihilangkan, jadi tidak mungkin dia akan berada di awal paragraf. Pilihan C salah. Pilihan D, kalimat ke-8. Pencapaian target produksi kopi harus didukung oleh berbagai faktor pendukung. Tadi ini seperti yang saya jelaskan di soal sebelumnya, bahwa kalimat ke-8 ini adalah kalimat pendukung atau penjelasan lebih lanjut dari kalimat ke-6. Jadi tidak mungkin. Kemudian pilihan E, kalimat ke-10. Kita baca saja dari kalimat 9. Di lain sisi, salah satu kendala dalam peningkatan produksi kopi dewasa ini adalah perubahan iklim. Nah, di kalimat 10, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa produksi pertanian dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, ini adalah kalimat yang cocok digunakan untuk awal paragraf. Jadi di akhirnya dia membicarakan di sisi lain ada kendala dalam peningkatan produksi, yaitu perubahan iklim. Nah, kemudian di paragraf yang baru itu dijelaskan sendiri bagaimana sih perubahan iklim itu. Jadi nomor 13 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 14, kalimat manakah yang merupakan perbaikan dari kalimat ke-13? Dengan kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Berarti ini kurang tepat. Pilihan A, dengan kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu lebih tinggi. Ini kurang tepat ya. Dengan kondisi ini harus diganti nih. Jadi yang ada dengan kondisi ini itu kurang tepat. Pilihan kenapa kurang tepat? Karena di sini ada kata menyebabkan. Jadi tidak perlu menggunakan kata dengan.
Berarti antara pilihan B dan pilihan C. Pilihan B, kondisi ini yang menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Kalau pilihan C, kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Yang lebih tepat adalah pilihan yang C. Karena pilihan B tadi, kondisi ini yang menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Pilihan C kan dia lebih sederhana. Kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas tanaman di daerah dengan suhu yang lebih tinggi. Sehingga nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 15, kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 2? Ini adalah paragraf 2. Berarti kalau mau ditambahkan dia masih harus berkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Perubahan iklim berdampak terhadap pertumbuhan tanaman. Dampak tersebut ditunjukkan oleh hasil simulasi tanaman berdasarkan skenario proyeksi iklim. Pertumbuhan tanaman menjadi terkendala karena perubahan iklim memicu peningkatan stres pada tanaman. Jadi harus ada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman yang terkendala karena tanaman itu sendiri mengalami peningkatan stres. Analisis saja, pilihan A, diperlukan strategi pengelolaan tanaman menghadapi perubahan iklim. Ini kurang tepat ya, harus berhubungan dengan pertumbuhan tanamannya ini. Pilihan A salah. Pilihan B, dampak perubahan iklim sangat tampak pada tanaman pangan masyarakat pedesaan. Di sini tiba-tiba membicarakan masyarakat pedesaan. Tidak. Pilihan C, pertanian menjadi salah satu sektor yang terkena dampak perubahan iklim. Tidak ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pilihan D, perubahan iklim berpengaruh pada pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas tanaman. Jadi pertumbuhan tanaman di sini di antara lain ada pertumbuhan itu sendiri, produktivitas, dan kualitasnya. Jadi ini adalah hal-hal yang terdampak karena adanya perubahan iklim. Jadi ini cocok, kita simpan dulu. Pilihan E, di daerah tropis, dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan tanaman akan lebih parah. Ini yang dibicarakan di daerah tropis, jadi bukan ya. Sehingga nomor 15 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 16, jika informasi di bawah ini ditambahkan dalam paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada paragraf 2 tersebut? Tadi paragraf 2 intinya perubahan iklim itu berdampak pada pertumbuhan tanaman ya. Pilihan A, perubahan iklim dapat berpengaruh langsung terhadap tanaman. Oke, ini tidak masalah. Pilihan B, perubahan iklim menyebabkan tanaman tidak berkembang optimal. Iya ya, tidak masalah juga. Pilihan C, perubahan iklim itu langsung mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Ini mendukung ya, tidak melemahkan. Pilihan D, perubahan iklim secara tidak langsung juga mendorong berkembangnya hama. Ya, ini membicarakan dampak-dampaknya. Kemudian pilihan E, perubahan iklim tidak mengakibatkan produksi tanaman. Ini malah melemahkan karena dia malah berkebalikan dengan pernyataan yang ada di paragraf kedua. Sehingga nomor 16 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Selanjutnya, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 17 sampai dengan soal nomor 20. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki, pilihan A, atau perlu diganti dengan pilihan yang lain, B, C, D, E, atau E. Dengan perkembangan zaman, tradisi yang ada di Indonesia meredup dan hilang begitu saja. Ini meredup itu lebih ke seperti bunyi, kemudian cahaya, dan sebagainya. Harus kita ganti. Pilihan B, melemah. Tradisi yang ada itu dia melemah dan hilang begitu saja. Bisa jadi kita simpan. Mengecil bukan ya, kalau mengecil di sini lebih ke benda. Menyurut tidak ya. Menyusut juga bukan. Yang tepat itu adalah melemah. Nomor 17 adalah B. 18, sedangkan di sini adalah konjungsi intrakalimat. Ini jelas salah, harus diganti. Ini berarti harus menentukan konjungsi antar kalimat ya, yang terletak di awal kalimat. Pilihan A salah. Pilihan B bisa karena dia antar kalimat. Pilihan C jelas salah tetapi itu intrakalimat, namun bisa sebaliknya juga bisa. Kita analisis saja dari kalimat sebelumnya ya. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi yang ada di Indonesia melemah dan hilang begitu saja. Kondisi tersebut berbeda dengan suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat. Jadi kan di sini ada dua hal yang berkebalikan ya, bertentangan. Jadi secara umum perkembangan itu dia akan semakin melemah dan hilang begitu saja. Tapi berbeda halnya di suku Mentawai. Suku Mentawai itu dia malah tidak menghilang ya.
kita harus mencari konjungsi yang menyatakan adanya pertentangan dua hal tersebut. Berarti sementara jelas salah karena ini digunakan untuk kalimat yang setara antara namun dan sebaliknya. Kita harus sesuaikan dengan konteksnya ya. Namun kondisi tersebut berbeda dengan suku Mentawai di Pulau Siberut. Oke, ini bisa jadi kalau kita menggunakan sebaliknya kondisi tersebut berbeda. Jadi sudah ada kata sebaliknya, udah ada kata berbeda. Jadi kan dia tidak benar ya. Sebaliknya ini kebalikan, berbeda pun itu dua hal yang berbeda. Jadi yang lebih tepat konjungsi yang digunakan adalah pilihan yang D. Namun 19 suku Mentawai. Di sini ingat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi sukunya itu tetap huruf kecil, tapi nama sukunya ini dia harus kapital huruf awalnya. Jadi yang benar S-nya kecil, Mentawai, M-nya besar. Nomor 19 jawabannya adalah yang E. Nomor 20, gigi yang akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan dibuat dari kayu yang sudah diasah hingga tajam. Ini harus diganti ya, karena ini ambigu. Gigi yang akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan dibuat dari kayu yang sudah diasah hingga tajam. Pilihan B, gigi akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan yang terbuat dari kayu yang ada yang ini terlalu pemborosan kata. Pilihan C, gigi yang akan dikerik diruncingkan dengan runcingan yang terbuat dari kayu terasah tajam. Terasah ini kan berarti artinya kayu yang sudah diasah menjadi tajam. Kita simpan dulu, dia bisa jadi pilihan D, gigi dikerik atau diruncingkan dengan runcingan yang dibuat dari kayu terasah tajam. Jadi kan di sini gigi yang akan dikerik itu bukan atau diruncingkan, dia itu dikerik dengan cara diruncingkan dengan runcingan. Jadi ini tidak tepat ya menggunakan kata atau. Pilihan E, gigi akan dikerik dan diruncingkan dengan kayu runcingan tajam. Ini bukan juga ya, jadi dikeriknya itu dengan cara diruncingkan menggunakan runcingan. Nomor 20 jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Selanjutnya kita masuk ke bagian PPU. Langsung saja ke teks yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 24. Kata sepele pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata apa? Nih di sini ada kata sepele. Isi dan ungkapan di atas mungkin sering dianggap sepele karena hanya sekedar membandingkan antara dirimu dengan orang lain. Sepele itu berarti dianggap tidak penting ya. Adakah pilihan tidak penting? Ada ya, pilihan E, sehingga nomor 21 jawabannya adalah E. 22, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 2 adalah yang mana? Ini paragraf 2. Apa jadinya apabila astrofisikawan Subrahmanyan titik kesuksesan dirinya dengan orang lain? Berarti ada dia dengan orang lain, harusnya dia membandingkan ya. Pilihan A, melibatkan bukan, B, menyamakan bukan, membanggakan bukan, membandingkan ya, menyebarluaskan bukan. Sehingga nomor 22 jawabannya adalah yang D. 23, lawan kata diejek pada paragraf 3 adalah yang mana? Ini diejek. Tidak ada seorang pun yang menyangka kelas yang diejek dan ditertawakan ini dalam beberapa tahun kemudian menghasilkan 2 mahasiswa yang memenangkan hadiah Nobel. Diejek itu lawan katanya pilihan A, dipuji. Iya ya, lawan kata diejek dipuji. Kita simpan dulu, disanjung ini kurang tepat, diagungkan tidak, disejajarkan tidak, disempurnakan tidak. Sehingga nomor 23 jawabannya adalah yang A. 24, topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah yang apa? Mau mencari topik, kalimat topik itu merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan utama, atau nanti kita lebih mudahnya cari saja kata kunci, yaitu kata yang sering diulang-ulang. Kita tidak asing dengan ungkapan seperti berikut ini. Kamu harus rajin belajar supaya pintar seperti dia. Buat apa melakukan hobimu yang tidak bermanfaat itu? Contoh temanmu, dia pintar komputer, kamu juga harus bisa. Jadi ini lebih membandingkan ya antara kamu dengan dia. Kita bahkan mungkin pernah mengalaminya sendiri. Isi dan ungkapan di atas mungkin sering dianggap sepele karena hanya sekedar membandingkan antara dirimu dengan orang lain. Membandingkan perbedaan yang ada bisa membuat kita menyadari ada sesuatu hal yang perlu kita kejar supaya memiliki pencapaian yang sama dengan orang lain. Maksud awal ungkapan seperti itu adalah memotivasi, tetapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah apabila dilakukan terus-menerus? Apa jadinya apabila astrofisikawan Subrahmanyan
Tadi di sini membandingkan juga ya, kesuksesan dirinya dengan orang lain, ide-idenya dianggap aneh dan tidak diterima oleh ilmuwan lain. Beliau mengusung konsep ketidakjelasan relatif dan memperkenalkan model evolusi bintang yang menjadi dasar bagi teori lubang atom. Saat itu sebagai pengajar di Universitas Chicago, beliau mengampu mata kuliah astrofisika. Berbeda dengan kelas lainnya, berbeda ini kan berarti membandingkan dengan kelas lainnya ya. Kelas ini hanya memiliki 2 orang mahasiswa saja. Jadi intinya di situ membandingkan yang dibandingkan 2 hal lah ya. Apa saja itu bisa dibandingkan. Pilihan A membandingkan kemampuan sesama manusia. Bisa ya, ini tadi kan di paragraf 1 maupun yang lainnya dia membandingkan kemampuan manusia. Pilihan B, Subrahmanyan sebagai pemenang Nobel Fisika. Tidak ya, ini hanya penjelasan saja di paragraf terakhir. Pilihan C, membandingkan diri kita dengan orang lain untuk memotivasi. Tujuannya bukan memotivasi ya, tadi kan dijelaskan juga di sini. Tetapi apakah tidak akan menimbulkan masalah apabila dilakukan terus-menerus? Jadi tidak sekedar memotivasi ini nanti. Jadi kurang tepat pilihan C. Pilihan D, efek negatif membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain. Di sini tidak dijelaskan efek negatifnya ya, hanya membicarakan membandingkan antara kita dengan orang lain. Pilihan D kurang tepat. Pilihan E, model pendidikan yang dikembangkan oleh Subrahmanyan. Ini bukan juga, sehingga nomor 24 yang tepat adalah yang A, membandingkan kemampuan sesama manusia. Lanjut, nomor 25, ini adalah teks yang baru. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 25 sampai dengan nomor 28. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah yang mana? Di sini diminta topik tapi untuk paragraf berikutnya. Ya tetap ya, dia harus masih ada kaitannya dengan yang dibicarakan di akhir paragraf, tapi dalam perspektif yang berbeda nanti. Kita baca terlebih dahulu saja paragraf terakhir langsung saja ya. Beberapa peneliti mengupayakan limbah elektronik sebagai bahan baku dan sedang menguji coba sebuah proses yang menggunakan mikroba sebagai metode untuk memurnikan logam mulia dari campuran logam lain yang berasal dari papan sirkuit tua. Para peneliti tersebut telah bergabung dengan perusahaan untuk menemukan solusinya. Perusahaan tersebut sedang menjalankan program percontohan dengan rencana untuk meluncurkan teknik pemulihan emas pada limbah elektronik secara komersial. Para peneliti memeriksa biji-bijian emas dari West Coast Creek, sebuah anak sungai kecil di Mary River, dan sejumlah lokasi lain di sekitar Australia dan dunia. Mereka menemukan bahwa proses daur ulang emas bisa memakan waktu antara 17 sampai 58 tahun. Jadi intinya di sini mereka itu baru mencari cara bagaimana cara mengolah limbah elektronik, limbah emas lah ya intinya, yang menggunakan mikroba. Pilihan A, dampak pemulihan logam mulia terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tidak ya, dia tidak membicarakan itu. Kemudian pilihan B, upaya negara-negara berkembang membangun fasilitas pengelolaan limbah. Tidak, di sini tidak membicarakan negara berkembang. Pilihan C, upaya mengubah bendungan limbah tambang emas menjadi aset berharga. Ini bukan juga, karena kurang sesuai. Pilihan D, cara bakteri bekerja menyaring mineral seperti perak dan tembaga. Tadi kan di sini yang dibicarakan adalah emas ya, bukan perak dan tembaga. Pilihan E, proses pemulihan emas dari limbah elektronik menggunakan mikroba. Jadi kan di sini dia yang dibicarakan baru ada rencana untuk mengolah limbah emas menggunakan mikroba. Nah, di paragraf berikutnya topik yang harus dibicarakan itu adalah proses pemulihan emasnya itu sendiri. Sehingga nomor 25 jawabannya adalah pilihan yang E. 26 dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa apa? Baca ulang dulu karena tadi kita belum baca paragraf 1 sampai 3. Ahli geologi Australia telah berhasil menemukan bakteri di sebidang tanah di kawasan Queensland yang mengubah jejak emas alami menjadi nugget atau bongkahan kecil emas. Dengan penemuan tersebut, perusahaan pertambangan dapat mengubah bendungan tailing, limbah tambang, dan sebuah pertambangan menjadi aset dengan memulihkan dan memproses kembali sisa emas di limbah tersebut. Dia mengatakan dalam budaya konsumen, keusangan yang direncanakan di mana model ponsel pintar selalu mengalami pembaruan setiap beberapa bulan sekali. Temuan ini bisa mengubah cara pembuangan limbah elektronik. PBB melaporkan bahwa tahun 2016 limbah elektronik di seluruh dunia termasuk ponsel, laptop, televisi, kulkas, dan sebagainya mengandung lebih dari 84 miliar
dolar materi yang dipulihkan. Lebih dari 29 miliar dolar itu berasal dari emas yang terdapat pada bagian-bagian seperti papan sirkuit pada telepon dan komputer. Dalam limbah elektronik ada banyak emas dan kita membutuhkan sebuah teknik yang tidak menimbulkan dampak pada kesehatan atau komunitas atau lingkungan untuk memulihkan logam mulia yang ada di ponsel pintar atau komputer. Saat ini teknik pemulihan emas ini sebagian besar dilakukan di luar negara-negara maju dengan teknik yang tidak berkelanjutan dan sebagaimana mestinya. Oke, intinya di sini dia membicarakan bagaimana pengolahan limbah emas dari barang-barang elektronik ya. Jadi bagaimana kita mengolah itu untuk menjadi barang yang lebih berguna. Pilihan A, hanya di Huisland proses daur ulang emas bisa memakan waktu sampai hampir 60 tahun. Bicarakan hanya di Huisland, tadi kan Huisland dan sejumlah lokasi lain di sekitar Australia, berarti ini tidak tepat, tidak sesuai teks. Pilihan B, teknik pemulihan logam mulia berkelanjutan tidak akan bisa dilakukan oleh negara berkembang. Bukan ya, tidak cocok dengan teks tersebut. Kemudian pilihan C, para pelaku jual beli komputer bekas tidak akan tertarik untuk mendukung pengelolaan limbah elektronik. Mereka jelas tertarik ya, karena dia mendapat menghasilkan aset yang lebih berharga. Pilihan D, KW elektronik menyumbang lebih dari 1/4 nilai uang yang dihasilkan dari pemulihan logam mulia. Tadi ada di ini nih, di paragraf 2. Jadi limbah elektronik itu mengandung 84 miliar dolar material. Lebih dari 29 miliar itu berasal dari bagian-bagian seperti papan sirkuit pada telepon dan komputer. Berarti benar ya, 29 ini kan 1/4 lebih ya dari 84 miliar. Sehingga pilihan D kita simpan dulu. Pilihan E, perusahaan tambang memperoleh untung yang sangat besar dengan adanya program pemulihan logam mulia. Ini tidak ya. Sehingga nomor 26 jawabannya adalah yang D. 27, prinsip menggunakan limbah elektronik sebagai bahan baku pada bacaan di atas sama dengan apa? Jadi di sini limbah elektronik itu seperti diolah lagi, seperti mendaur ulang ya. Di sini kan ada kata mendaur ulang. Pilihan A, pemanfaatan suku cadang mobil tua untuk mengganti suku cadang mobil lain. Bukan ya, di sini kan dia sama-sama mengganti suku cabang dari suatu mobil ke mobil yang lain. Pilihan B, penggunaan kantong kertas sebagai pengganti tas plastik. Bukan ya. Pilihan C, pemanfaatan bambu untuk membuat perlengkapan rumah. Jadi di sini bambunya bukan digunakan untuk daur ulang, jadi memang ada bambu yang digunakan untuk membuat perlengkapan rumah. Kemudian D, pemanfaatan tenaga matahari untuk menjalankan turbin. Ini sama halnya dengan C tadi, bukan. E, prinsip daur ulang tas belanja plastik menjadi pakaian. Ini ya, jadi tas belanja plastik itu didaur ulang. Jadi didaur ulang kan dia sama saja diolah kembali untuk menjadi hal baru, dalam hal ini adalah pakaian. Sehingga nomor 27 jawabannya adalah yang E. 28, terakhir, kalimat yang dicetak miring pada paragraf 2 memiliki makna yang sama dengan apa? Lebih dari 29 miliar dolar itu berasal dari emas yang terdapat pada bagian-bagian seperti papan sirkuit pada telepon dan komputer. Pilihan A, sebesar 29 miliar dolar. Tadi kan lebih dari 29 miliar ya. Kalau di pilihan A dia sebesar 29 miliar, jadi jelas salah. Pilihan B, kontribusi sebesar 29 miliar, salah juga karena harusnya lebih dari. Pilihan C, kandungan emas yang dipulihkan dari papan sirkuit dan bagian lain perangkat elektronik dapat mencapai hampir sebesar 30 miliar. Di sini tuh memang lebih dari 29 miliar, tapi kita tidak bisa katakan juga dia hampir sebesar 30 miliar ya. Jadi pilihan C kurang tepat. Pilihan D, nilai sebesar hampir 29 miliar. Tidak hampir ya, tapi lebih dari, ini jelas salah. Pilihan E, perangkat elektronik menyumbang lebih dari 29 miliar dolar dalam bentuk emas yang melapisi bagian-bagian perangkat elektronik seperti papan sirkuit. Oke, ini ya. Jadi nomor 28 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal PBM dan PPU kali ini. Ada 28 soal. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.